Kembali berjumpa dengan saya Edward Danurusung di channel Edward Math. Di video ini saya akan kembali membahas salah satu materi matematika di kelas 9 SMP, yaitu transformasi geometri. Nah, kali ini saya akan secara khusus membahas tentang refleksi atau pencerminan pada garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Untuk itu mari kita masuk pada pembahasan materi refleksi atau pencerminan tersebut. Untuk yang pertama kita akan membahas refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X, sifatnya adalah sebagai berikut, bahwa bayangan titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y, maka bayangannya itu akan menjadi Y, X, atau kelihatannya kita tinggal tukar posisi antara komponen X dan komponen Y. Secara notasi kita dapat menulisnya seperti ini: P dalam kurung X, Y direfleksi oleh garis X sama dengan Y, maka menjadi P aksen Y sama dengan X. Nah, untuk itu kita harus kembali mengingat apa atau bagaimana gambar garis X sama dengan Y itu pada sumbu koordinat, bahwa untuk menggambar sebuah garis itu kita membutuhkan minimal 2 titik ya. Jadi kalau rumus garisnya adalah Y sama dengan X, maka apabila X nya itu adalah 0, maka Y juga sama dengan 0. Kalau X nya 1, maka Y nya juga 1. Kita bisa tambahkan lagi, artinya kalau X min 2, maka Y nya juga harus negatif 2, sehingga garis Y sama dengan X itu dapat kita sketsa seperti berikut. Nah, inilah garis Y sama dengan X yang akan menjadi garis cermin pada pembahasan materi ini. Kemudian kita ambil contoh, misalnya ada titik 4, minus 5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, 4, negatif 5 ya. Nah, bagaimana proses refleksi itu terjadi? Terhadap garis Y sama dengan X ini kita bisa menggambarkannya seperti ini. Agar A bisa menuju ke garis Y sama dengan X yang terdekat dari dia, kita bisa melakukan perjalanan yang mendatar kemudian yang vertikal, ya, horizontal kemudian yang vertikal. Misalnya ini titik A, secara horizontal atau mendatar dia akan mencapai garis Y sama dengan X apabila ia pindah 9 satuan ya. Ya, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satuan ke kiri. Maka bayangannya atau refleksi terhadap garis ini, kalau dia balas secara vertikal ke atas ya, 9 satuan ke atas juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sehingga titik A tadi itu adalah 4, min 5. Ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinatnya itu menjadi negatif 5, positif 4. Nah, kalau kita menggunakan sifat ini, maka hal yang sama akan terjadi, dan ini pasti jauh lebih mudah. Px, Y kalau dicerminkan terhadap X sama dengan Y, maka bayangannya menjadi Y, X, sehingga ini kita tinggal tukar posisi, negatif 5, 4. Demikian juga dengan titik B, min 3,2, B aksen akan menjadi 2, negatif 3. Tidak apa-apa, kita lihat di sumbu koordinat. Titik B itu awalnya adalah negatif 3,2, lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka dia harus tegak lurus dengan garis Y sama dengan X, kemudian jaraknya harus sama, sehingga dia sampai pada titik positif 2, negatif 3. Oke, ini untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X.
Baik, kita lanjutkan untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, sifatnya apabila ada titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif Y, maka bayangannya atau P aksen itu akan menjadi negatif Y, negatif X. Atau posisi X dan Y itu kita tukar, kemudian sama-sama kita beri tanda negatif atau lawannya. Kita dapat menulis notasinya seperti ini. Masih harus diingat kembali bahwa mengapa M ini berasal dari kata mirror. Oke, kemudian kita kembali harus mengingat bagaimana cara menggambar garis Y sama dengan negatif X. Mungkin kali ini saya bisa buatkan tabel X dan kolom Y. Kalau X nya 0, kita ganti dengan 0 ya, maka Y nya juga akan 0. Kalau X nya 1, maka Y nya negatif 1. Ini yang dia lalui. Oke, X1 Y min 1. Kita bisa tambah. Kalau X nya negatif 2, maka Y nya menjadi positif 2. X min 2 kemudian Y 2. Sehingga garis Y sama dengan negatif X itu dapat disketsa seperti ini. Oke, kita lanjut contoh. Titik 4, negatif 5. Koordinat A ada di sini. Lantas bagaimana proses pencerminannya terhadap garis Y sama dengan negatif X? Seperti yang tadi, coba kita lakukan perjalanan secara mendatar. Untuk titik A ini bisa sampai ke garis Y sama dengan negatif X. Dia satu langkah ke kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan perjalanan secara vertikal, satu langkah ke atas, sehingga itu bayangan dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X itu A aksen berubah menjadi positif 5, negatif 4. Ya, kita cek menggunakan sifat A aksen, ini tinggal tukar posisi ya, min 5 dikali negatif, maka dia menjadi positif 5, 4 kali negatif juga ya, sehingga menjadi negatif 4. Oke, jadi ini sudah sesuai. Nah, mari kita cek lagi untuk titik B. Kita tukar posisi ya, 2 menjadi di depan, tetapi diberi tanda negatif, sehingga menjadi negatif 2. Dan min 3 kita kalikan juga negatif, sehingga menjadi positif 3. Mari kita cek bayangannya pada sumbu koordinat. Awalnya B itu negatif 3, positif 2. Lantas agar dia bisa sampai ke titik ke garis Y sama dengan min X, dia akan melangkah satu satuan ke kanan, kemudian kita teruskan agar mencapai bayangannya itu satu satuan ke atas, sehingga kita peroleh titik B aksen itu adalah negatif 2, positif 3. Baik, agar kita lebih mengerti, mari kita masuk pada contoh soal, dan kita kali ini tinggal menggunakan sifatnya ya. Yang pertama diberikan titik T 3, min 4 dan U min 4, min 3. Bagian A, tentukan bayangan hasil refleksi titik T terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian yang kedua, bayangan hasil refleksi titik U terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke. Mari kita jawab. Untuk poin A, poin A ini terhadap garis Y sama dengan X ya. Mungkin saya tulis kembali rumusnya. Oke, sehingga titik T yaitu 3, negatif 4 kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka T aksen akan berubah menjadi negatif 4, 3, atau kita hanya tukar posisi. Bagian B, kalau terhadap garis Y sama dengan negatif X, rumusnya seperti ini. P aksen akan berubah menjadi negatif Y, negatif X, sehingga titik U yang awalnya adalah negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka
U aksen akan berubah menjadi negatif Y, ya, negatif dari negatif 3 yaitu positif 3. Kemudian negatif X, negatif dari negatif 4 berarti positif 4. Oke, ini sudah selesai untuk contoh yang pertama. Yang kedua, tentukan bayangan hasil refleksi titik V 2,5 dan W negatif 3,8 terhadap garis Y sama dengan X dan juga garis Y sama dengan negatif X. Mungkin saya pisah ya. Yang pertama untuk titik V 2,5. Apabila titik V dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka V aksen akan berubah menjadi terbalik 5,2. Kemudian kita lanjutkan kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X. V aksennya itu tukar posisi dan sama-sama diberi negatif. Negatif 5, negatif 2. Kemudian bagian B, titik W. Titik W negatif 3,8. Yang pertama dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka W aksen akan menjadi tukar posisi saja 8, negatif 3. Kemudian kalau titik W dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka W aksen berubah menjadi, ini sudah tukar posisi, kita tinggal beri tanda negatif. Negatif 8, negatif dikali negatif 3 itu berarti positif 3. Ini untuk contoh soal 2, dan demikianlah pembahasan untuk materi refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Kiranya video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mempelajari tentang materi refleksi. Terima kasih.